Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan Allah lancarkan aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita pada hari ini adalah bab 3, kajian Quran surat Al-Imran ayat 13 sampai dengan ayat 14. Dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad, ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi. Namun pengemis tersebut menolak karena merasa pemberian itu hanyalah sebutir biji kurma. Datang pengemis lain. Nabi berikan sebutir biji kurma. Terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur mendapat pemberian dari Nabi, meski hanya sebutir kurma. Mendengar rasa syukur pengemis kedua ini, maka Nabi tambahkan 40 dirham untuknya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukan sekedar banyak atau sedikitnya rezeki yang kita peroleh, tapi renungkan sejenak, yang memberi kita rezeki itu adalah Sang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah pantas membuat kita bersyukur karena sedikit atau banyak kita masih diperhatikan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Slide yang kedua adalah tujuan bersyukur. Apa sih tujuannya kita bersyukur? Yang pertama, memberikan perasaan nyaman. Dengan bersyukur, tubuh kita akan dialiri energi positif, sehingga yang kembali pun juga positif. Yang kedua, menciptakan emosi yang positif. Semakin banyak bersyukur, tentu akan semakin mendatangkan perasaan positif pula, karena kamu akan memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, dan akan selalu mengambil hal baik dari setiap kejadian buruk sekalipun. Karena kamu yakin tentu akan ada hikmah dan pelajaran baik di balik itu semua. Yang ketiga, dapat membentuk pola pikir sukses. Secara tidak kita sadari, rasa syukur yang selalu kamu panjatkan dapat memudahkanmu meraih apa yang kamu inginkan, karena adanya energi positif yang mengalir dalam dirimu, sehingga bisa membentuk pola pikir sukses. Semakin banyak memanjat rasa syukur, pola pikir sukses akan semakin kuat dirasakan. Lalu yang terakhir, ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berjanji akan memberikan nikmat lebih bagi hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya dalam kondisi apapun. Sebaliknya, jika kamu selalu mengeluh dan tidak bisa mensyukuri hidup, maka kamu akan terpuruk. Oke, dalam slide selanjutnya, kita akan sama-sama membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu.
Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Oke, slide selanjutnya adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Secara umum, ayat ini mengingatkan kepada umat Islam, khususnya mereka yang berprofesi sebagai dai, pendakwah, dan pendidik termaksud orang tua, agar saat menasihati itu menggunakan tutur kata yang santun, sejuk, dan masuk ke dalam hati sanubari. Ayat ini juga mengingatkan agar lebih mengedepankan strategi yang handal saat melakukan dakwah, ajakan dan menasihati pihak lain, apalagi kepada non-muslim. Dakwah itu mengajak kepada kebenaran. Jangan sampai karena terlalu bersemangat, kita abaikan kepada prinsip-prinsip dalam berdakwah. Itu yang tidak boleh ya. Slide selanjutnya yaitu isi dan kandungan ayat. Beberapa makna yang terkandung dalam Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran pertama yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu yang kedua, syirik atau perilaku menyekutukan Allah adalah bentuk kezaliman yang besar. Oleh karena itu, harus kita hindari. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang beratnya penderitaan seorang ibu pada saat mengandung, melahirkan, kemudian menyapih setelah usia 2 tahun, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia yang besar, yaitu dilahirkan kita ke dunia ini melalui perantara kedua orang tua. Kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian, terutama ibu, atas segala penderitaan yang dia alami. Yang keempat, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan tanpa dicampuri oleh segala bentuk syirik. Lalu yang terakhir, bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua adalah dengan berbuat baik atau ihsan kepada keduanya dan menaati perintahnya dalam segala hal, kecuali yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk pada slide terakhir, yaitu sikap yang mencerminkan pengamalan ayat. Di antara sikap yang mencerminkan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meneladani ketulusan Luqman dalam mendidik generasi penerus. Selanjutnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, senantiasa berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua dengan menaati semua perintahnya sejauh yang kita mampu, kecuali jika perintahnya bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih kepada keduanya. Lalu yang terakhir, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Jika ada pertanyaan, silakan kamu tanya di kolom komentar atau di grup WA ya, atau bisa juga PC ke Bapak. Nah, lanjutan dari bab ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan besok. Dan di pertemuan besok pun akan insya Allah Bapak adakan Google Meet untuk mereview penjelasan pada hari ini. Ya, jika ada yang bertanya pun silahkan. Mari kita tutup penjelasan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.